Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama datang di hadirat Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Walaupun saat ini cuaca sedang hujan, tapi puji Tuhan kita boleh memiliki kerinduan untuk hadir di dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang sungguh mau berkorban, memberikan nyawanya buat kita semuanya. Oleh kuasa darahnya kita boleh disembuhkan, oleh kuasa darahnya kita boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan.
menyela pujian syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih untuk setiap karya-Mu bagi kami Bapa. Karya terbesar yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Walaupun hujan, walaupun mendung, walaupun gerimis, kita mau datang beribadah dengan setia kepada Tuhan. Karena nama Yesus itu yang memikat hati kita. La
lihat di sini tuh banyak anak-anak muda dan anak-anak kecil, tapi tidak ada gairah untuk memuji Tuhan. Nanti kalau nggak tepuk tangan saya suruh maju ya. Ya, kita berdiri semuanya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Jangan ada yang lamun, ya. Jangan ada yang lamun. Ya, kalau memuji Tuhan harus dengan kesungguhan hati kita. Kita percaya bahwa Allah bangkit buat kita semuanya. Allah bangkit bersama. Ayo sama-sama katakan. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah jadi tempat kudusnya. Oh, 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 oh.
jadi tempat kudusnya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Yeay. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta dengan hormat Bapak Yeri berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu untuk kami memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, dan biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang rendah di hadapan-Mu Tuhan dan dapat menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat Engkau Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami, tidak seberapa atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami, tapi kami mau belajar untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan Kau suci kuduskan persembahan kami Tuhan agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan, dan juga Kau berkati bagi pelayan-Mu akan menjalankannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai selama-lamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saatnya kita mau diisi oleh kebenaran Tuhan. Bejana-bejana kita saat ini kita mau siapkan supaya berkatnya itu turun atas kita. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau diisi bejana kami dengan firman, dengan berkat-berkat yang dari surga. Kekuatan di jiwa
kekuatan di diri kami Tuhan, hanya kami dapat di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau jaya bagiku, bagi dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya undang Bapak untuk bangkit berdiri. Seumur hidupku, kita mau serahkan seluruh hidup kita dalam di dalam tangan kuasa Tuhan. rencana-Mu Bapa, Setiap pikiran kita, pikiranku, setiap kehendak kita, kehendakku, kita mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, bagi dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana ibadah pagi hari ini Tuhan Engkau sudah memberkati hamba-Mu
yang mengambil bagian dalam pujian ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Diberi kemampuan untuk kami dapat melakukan yang terbaik dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang Kupercayakan pagi ini untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya di saat ini semua yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan, baik yang menyampaikan, semuanya diberkati dengan berkat yang dari surga. Sehingga kami pulang dengan tidak tangan kosong, namun diberkati dengan berkat kemuliaan Tuhan. Terima kasih kami firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan hambanya Ibu Gembala yang ada di tempat ini, bahkan semua jemaat yang ada mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan dan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami percaya dengan keadaan apapun yang seperti pagi hari ini. Tadi pagi sebelum saya berangkat, dalam persiapan saya dari pagi saya bangun jam 4, terus masak air ya, saya mandi-mandi loh, hujannya kok gak berhenti-berhenti. Secara manusia ya, hujan yang seperti ini kalau kami mengendarakan kendaraan motor ya, kita mau beribadah terus kita pakai mantel ya, kita bagaimana? Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Kasih-Nya, kemuliaan-Nya menyertai dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dengan keadaan, kita tetap setia dan kita tetap semangat untuk beribadah seperti pada pagi hari ini. Mari kita langsung aja kita dengar firman Allah yang pada saat ini ya, kita nggak panjang ya, seperti biasa kita mendengarkan firman Tuhan mungkin ya menurut Ibu Gembala. Mari saya kasih tahu 30 menit. Inilah kesukaan saya. Pelayanan saya di rumah itu enggak sampai 1 jam, juga 25 menit ya. Itulah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka di dalam kitab dalam Roma 12, kami akan ambil dari ayat yang ke-9 dan sampai 12. Roma 12. Kalau kamu sudah dapat, akan kami bacakan. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersyukur
kepada Bapak Ibu yang ada pada pagi hari ini. Sekalipun dengan keadaan yang hujan, kita tetap setia. Kita tetap tekun, ya. Karena kita tidak mengasihi manusia. Kita mengasihi Tuhan dan diwujudkan kasih kita terhadap Tuhan. Seperti pada saat hari ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mewujudkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kasih. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Sehingga pada saat ini kami bisa melihat dengan keadaan yang ada. Ada banyak orang tentang kasih. Dalam Matius katakan, Matius di mana, Matius berapa, di sana katakan Matius 22 kalau tidak salah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saat inilah dinyatakan dan wujudkan kasih Bapak Ibu yang ada pada siang hari, pada pagi hari ini. Tidak melihat dengan keadaan apapun yang terjadi pada saat pagi hari ini. Namun dengan kasih Allah itulah tidak pernah berubah. Diwujudkan sekalipun hujan, tetap kita mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Kasih itu jangan pura-pura, belajar untuk melakukan yang baik. Yang baik, ya, bukan kita melakukan yang jahat. Melakukan yang baik untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti pada pagi ini kita melakukan yang baik. Yang baik itu banyak berkat. Amin. Jika kita mau melakukan yang baik, mengasihi sesama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Inilah pekerjaan yang baik. Kita tidak memilih. Nah, kemarin saya juga sharing dengan Ibu Gembala di saat saya ketemu sebentar di situ. Begitulah kasih manusia itu, ya Bu. Hampir ada 1 tahun teman-teman saya yang baik itu kok gak ada kabar ya. Ya mbok diluk-diluk ngebel ngubungi saya. Jadi kalau saya enggak ngebel dan saya enggak marani ke rumahnya, sepertinya lepas, enggak ada hubungan. Itulah kasih manusia. Manusia bisa berubah-ubah. Mungkin terjadi di saat, ya, disitulah. Tidak kami teruskan. Kasih manusia berubah. Ya, namun kita punya Allah. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang maha kuasa. Sehingga Dia mau memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, ngubah dalam hidup ini, sehingga kasih yang dari surga terus mengalir. Dan kita bisa mengasihi sesama manusia, teman kita, baik-baik itu siapapun, kita bisa melakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sedikit aja cuplikan ya, saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini mau menghadapi 17. Berapa hari, kurang lebih dalam 1 minggu ini saya kerja keras di kampung saya. Bukan di RT, di kampung saya. Bawa cangkul, bawa sabit, bawa sapu, tak saponi, tak besii, suket-suket itu. Dan saya pasang lampu seperti ini, tak belikan 10 lampu, dan beli bambu untuk lengkungan gini, ya, untuk menaruh lampu ini. Disitulah saya bukan kepingin dilemdak, supaya kita bisa menjadi orang yang terbaik.
Dan Tuhan melihat dan orang lain itu melihat bukan karena kami hamba Tuhan bisa melakukan melayani Tuhan, tidak. Apa yang kita bisa lakukan di situ bisa dilihat oleh orang. Ini satu kesaksian. Ya, kita tidak terlalu muluk-muluk untuk menyaksikan saya hamba Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan yang baik itu lakukanlah. Supaya orang lain bisa melihat pohon itu akan dilihat buahnya. Ya, bukan daunnya, buahnya. Harapan kami pada saat pagi hari ini, marilah kita wujudkan bahwa kasih Allah itu tidak pura-pura, terwujud. Ya, terwujud. Kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami teruskan di sini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, menghargai satu dengan yang lain. Supaya mereka ini tetap menjadi orang yang baik dan setia, terlebih kita anak Tuhan, setia di dalam hidup kita untuk kita melayani Tuhan dan bersama-sama. Dan kami teruskan, bersyukurlah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan, itu bukan kalau kita diberkati Tuhan. Ya, mungkin di saat kita diberkati Tuhan, waduh bersyukur sampai tiba tangi, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu saat ini datang, berkat-Mu saat ini ada, dan kami dikirimkan berkat pada pagi hari ini tentang berkat. Marilah kita semua yang ada pada saat ini berubah dan mengubah dalam kehidupan kita, mengucap syukur kepada Tuhan dengan setiap saat. Dan tidak ada batasnya. Inilah. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan yang kami sembah. Dan Tuhan yang sanggup mengubah dengan apapun keadaan kita. Saya pernah alami dalam kehidupan saya. Secara manusia, saya menghadapi dengan bukan jalan buntu, ya, bukan jalan buntu, menghadapi keadaan yang pas, tidak ada lebihnya keadaan yang pas. Dan saat itu melihat orang ini kok sangat memerlukan dan membutuhkan. Kalau saya melakukan ini, saya lakukan untuk orang lain, ya. Karena saya tadi katakan pas, terus tidak ada. Tapi saya tidak melihat di situ. Apapun yang Tuhan katakan di dalam hati saya berikan kepada orang itu. Ya. Setelah saya berikan kepada orang lain, pas tidak ada. Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang melihat hati kita. Jika kita punya hati dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sanggup dari mengadakan yang tidak ada ini menjadi ada. Enggak lama kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terwujud. Karena hati saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan daging, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan kirimkan lebih dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita menghadapi dengan apa yang ada. Ya. Sekalipun tidak kelebihan, sekalipun mungkin terjadi belum ada,
marilah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan berdoa. Doa itu adalah besar kuasanya. Jika kita mau mengandalkan Tuhan dengan cara yang terbaik untuk kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita buat mengandalkan Tuhan selain kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang beberapa, maaf ya, selama saya ditinggalkan dengan teman ya, teman saya pulang ke surga. Seringkali kami secara manusia dan saat kami berangkat untuk kami pelayanan baik ke Malang, di sana di Ngaglik, baik kita melayani di mana itu Segenggeng, di sana sepertinya orang hilang. Biasanya berangkat saya ada yang nemani, tapi saya berangkat sendiri, tapi dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Tuhan ada. Dan kami tidak lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena kekuatan kami ialah terbatas. Terlebih orang usia seperti saya ini, usia saya sudah 74 dari kemarin bulan 6 itu. Ada orang katakan dengan saya, Bapak itu kok pakai mobil dikendarai sendiri sih? Lah saya mau pakai supir itu apa sampean yang bayar supir, tak gitu kan ketawa. Ya, saya dengan Tuhan. Kemanapun saya berangkat dengan Tuhan. Iya. Cik sehat, cik kuat ini. Ya Tuhanlah yang memberi kekuatan saya. Karena apa? Apapun dengan keadaan dalam hidup saya tidak lupa untuk saya mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan untuk selanjutnya, sabar dalam kesesakan dan tekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Artinya dalam pengalaman ini saya ambil itu memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan dengan siapapun, lakukanlah. Karena ini bukan untuk kepentingan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala yang ada di tempat ini, ya, masih sering hubungi saya, sering telepon bagaimana kita pelayanan kita. Sedangkan keluarga saya sendiri yang ada di Suwaru sana tidak pernah telepon saya kalau nggak ada kepentingan. Kalau ada keperluan telepon saya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap semua jemaat yang ada di tempat ini janganlah hendaknya kita menjadi kendur, menjadi loyo, dan yang tidak berdaya. Marilah kita semua yang ada di tempat ini tetap semangat dan melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan hanya di tempat ini. Saya senang pelayanan itu, yaitu pelayanan yang keliling. Artinya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, memberi kekuatan, membangun, dan membangkitkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit didoakan, supaya ada pertolongan yang dari Tuhan dan kuasa Allah mengalir. Jika kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan untuk kita melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukanlah
kita yang menyampaikan firman Tuhan dan kita membacakan. Namun apa yang bisa kita lakukan kepada siapapun yang kita hadapi yang membutuhkan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya berharap di tempat ini, marilah kita tetap semangat. Saya kalau melihat di tempat ini beberapa orang masih banyak. Bapak Ibu kalau melihat di tempat saya sekarang ini orang-orang makin merosot. Bukan karena apa, makin dia itu yang kami layani jauh dan orangnya sudah tua-tua. Jadi hanya berapa yang ada di tempat kami. Kalau kami hitung dengan keluarga kami, anak kami, ya kurang lebih di antara 10-11 lah. Enggak banyak. Tapi itu bukan jemaat saya. Itu semua adalah jemaat Tuhan. Jadi bukan pelayanan saya, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya mendorong memberi kekuatan dengan anak-anak saya. Supaya makin hari tetap makin setia dan tidak menjadi kendor. Harapan kami di tempat ini juga, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kita tetap setia dan semangat untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan waktu-waktu yang ada pada saat ini, kami bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Di depan kami ada perjamuan kudus, melambangkan daging dan darah Yesus yang dipecah-pecah buat saudara dan saya, supaya kita semua bisa menjadi satu di dalam Tuhan. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, bisa menghormati satu dengan yang lain. Mari kita akan sebentar terima berkat dalam perjamuan kudus ini. Dan kami mohon dengan hormat untuk persediaan hambanya yang melayani, kami undang ke depan. Kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam melayani perjamuan kudus ini. Biarlah sucikan dan kuduskan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi. Berbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita semua yang percaya kita makan bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ya, Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Ya, Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bapa, kami sudah bersekutu dengan firman-Mu, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biarlah pagi hari ini kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Bapa, Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kabar kesukaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan. Kuduskan setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua dan juga persembahan berpuluhan. Kita pujikan nama Yesus pikat hatiku. Kesukaan
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Sudar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan setiap pelayannya yang Bapak kerjakan. Dan pengumuman, hari Selasa ada menara doa di tempat ini jam 6 sore. Dan hari Kamis ada ibadah doa dan kesaksian secara online. Yang bisa disaksikan di channel YouTube GKN Immanuel Bululawang. Hari Minggu kembali kita akan bertemu untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini jam 6 pagi. Dan jangan lupa untuk membawa persembahan pembangunan. Dan untuk minggu sore ada ibadah wanita, karena bulan yang lalu tidak ada. Bulan ini kita adakan kembali hari Minggu jam 5 sore. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Dimanapun kita berada selalu menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri, kita pujikan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Biar setiap pujian penyembahan kami, setiap firman Tuhan dan setiap apapun yang sudah kami kerjakan pagi hari boleh menyenangkan hati Tuhan. Amen. Berkati hamba-Mu Pak Masdar yang sudah memberitakan firman-Mu untuk kami segalanya. Kau berikan kekuatan, kesehatan, berkati dalam pelayanannya. Apapun yang dibutuhkan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang. Karena sakit, Tuhan Kau akan lawat mereka satu persatu. Oh Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat jemaat-Mu minggu depan boleh kembali datang untuk beribadah. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Berkati para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, TNI, Polri, tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, PNS, semuanya boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, sementara kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik yang naik tumpangan, Tuhan lindungi kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Biar setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapak. Kami akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan berkati kita sekalian.